Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan untuk setiap kami pagi hari ini. Sekarang kami ingin kembali mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus menuntun langkah kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema berbelas kasihan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 2 Tawarik pasal 30 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Tuhan mendengar Hizkia dan membiarkan bangsa itu selamat. Apa yang terjadi dan dicatat di 2 Tawarik pasal 30 sungguh akan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita, terutama para orang tua atau para pemimpin yang rindu melihat anak cucu kita hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Kisahnya dimulai ketika Raja Hizkia dan para pemimpin umat Tuhan memiliki sebuah kerinduan yang sangat mulia dan karena rasa hormat mereka akan Tuhan. 2 Tawarik pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ketiga menerangkan demikian. Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda, bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan Allah orang Israel di rumah Tuhan di Yerusalem. Raja bersama-sama para pemimpin dan seluruh jemaah di Yerusalem merancangkan untuk merayakan Paskah pada bulan kedua, karena mereka tidak dapat merayakannya pada waktunya, sebab para imam belum menguduskan diri dalam jumlah yang cukup dan rakyat belum terkumpul di Yerusalem. Kemudian persiapan demi persiapan dilakukan dan undangan untuk merayakan Paskah bagi Tuhan disebarluaskan. Tentu, seperti juga di banyak perkara, Hizkia pun menghadapi banyak kendala dan tantangan. Hizkia kemudian memerintahkan pesuruh-pesuruh untuk memberitahukan semua orang untuk datang dan merayakan Paskah bagi Tuhan. Namun, inilah yang terjadi. 2 Tawarik pasal 30 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ketika pesuruh-pesuruh cepat itu pergi dari kota ke kota, melintasi tanah Efraim dan Manasye sampai ke Zebulon, mereka ditertawakan dan diolok-olok. Namun, beberapa orang dari Asyer, Manasye, dan Zebulon merendahkan diri dan datang ke Yerusalem. Jadi pesuruh-pesuruh itu diolok-olok dan ditertawakan oleh sebagian orang. Hizkia tidak tawar hati. Bahkan ketika para Lewi belum siap, sampai rakyatlah yang ada dan membersihkan mezbah-mezbah yang ada. Inilah yang terjadi saat itu. 2 Tawarik pasal 30 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Maka berkumpullah di Yerusalem banyak orang, suatu jemaah yang sangat besar, untuk merayakan hari raya roti tidak beragi pada bulan yang kedua. Lalu bangunlah mereka menjauhkan mezbah-mezbah yang ada di Yerusalem. Juga semua mezbah korban ukupan disingkirkan dan dibuang ke lembah Kidron. Kemudian disembelilah domba Paskah pada tanggal 14 bulan kedua. Maka para imam dan orang-orang Lewi merasa malu, lalu menguduskan dirinya dan membawa korban bakaran ke rumah Tuhan. Bahkan para imam dan orang Lewi sampai merasa malu dan baru menguduskan diri mereka setelah melihat justru rakyatlah yang membersihkan mezbah-mezbah. Namun Hizkia tidak tawar hati. Bahkan ketika sebagian besar dari rakyat, terutama dari Efraim, Manasye, Isakar, dan Zebulon tidak mentahirkan diri, namun mereka memakan Paskah, walaupun tidak sesuai dengan apa yang ada tertulis. Tetapi Hizkia berdoa untuk mereka, katanya, Tuhan yang baik itu kiranya mengadakan perdamaian bagi semua orang yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah, yakni Tuhan Allah nenek moyangnya, walaupun ketahiran mereka tidak sesuai dengan tempat kudus. Tuhan mendengar Hizkia dan membiarkan bangsa itu selamat. 2 Tawarik pasal 30 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Dari semua perkara ini, coba saudara lihat dan bayangkan bagaimana dengan penuh ketekunan dan penuh belas kasihan Hizkia berjuang demi nama Tuhan bagi bangsanya.
Sebagian orang mungkin akan kecewa dan menjadi putus asa. Tapi pelajaran berharga bagi kita pagi ini adalah tetaplah tekun, terus-menerus sabar dan berdoa. Berjuang demi anak-anakmu mengenal Tuhan dengan benar. Kenakanlah belas kasihan lebih dari segalanya. Bukankah firman Tuhan di Yakobus pasal 2 ayat 13 berkata, "Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman." Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku mau belajar untuk terus-menerus mengenakan belas kasihan demi keluargaku dan semua orang-orang yang Tuhan percayakan padaku mengenal Engkau dengan benar. Amin. Jesus loves you and so do I.